taala, dan Syekhul Islam Taimiyah ya telah menjelaskan bahwasanya mazhab tafwid adalah di antara mazhab ahlul bidah yang terburuk ya. Mazhab tafwid adalah di antara mazhab ahlul bidah yang terburuk karena dalam hal ini jelas Ustadz Firanda berdusta. Karena menurut Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, metode tafwid adalah metode ulama salaf di dalam memahami ayat sifat atau hadis sifat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah satu Ustadz Wahabi, yaitu Ustadz Firanda, mengatakan bahwa metode tafwid itu bukan manhaj salaf, akan tetapi manhaj ahlu bid'ah yang paling buruk. Tentu Ustadz Firanda di dalam masalah tafwid ini dia berdusta, dan memang kebanyakan Wahabi itu sering berdusta. Karena kalau kita membaca kitab-kitab para ulama, maka dijelaskan mayoritas ulama salaf di dalam memahami ayat sifat atau hadis sifat menggunakan metode tafwid. Apa yang dimaksud dengan metode tafwid? Metode tafwid adalah menyerahkan pengetahuan kepada Allah, menyerahkan bahwa makna yang sungguhnya itu hanya Allah yang tahu. Kita sebagai manusia itu kita tidak tahu arti yang sebenarnya dari ayat sifat Allah atau hadis sifat Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Az-Zahabi. Lalu siapa Imam Az-Zahabi ini? Imam Az-Zahabi ini adalah salah satu murid dari Syekh Ibnu Taimiyah, dan Al-Imam Az-Zahabi adalah penulis dari kitab Al-Ulu. Kitab Al-Ulu ini termasuk rujukan Wahabi di dalam menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit secara kasat mata, secara zahir. Ternyata kalau kita membaca kitab Imam Az-Zahabi yang lain, pemahaman Al-Imam Az-Zahabi tentang Al-Ulu itu beda banget, sangat beda dengan pemahaman Wahabi. Ternyata Imam Az-Zahabi itu di sini adalah mentafwid. Ternyata Imam Az-Zahabi menyerahkan makna yang sebenarnya itu kepada Allah. Tidak sama dengan Wahabi yang mengartikan Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas langit atau ada di atas arsy secara zahir atau secara kasat mata. Kemudian yang ketiga, Al-Imam Az-Zahabi ini tentu menjadi rujukan Wahabi di dalam sebagian masalah. Tidak semuanya ya, karena akidah Imam Az-Zahabi ini beda dengan akidah Wahabi. Maka yang menjadi rujukan dari Wahabi ini hanya sebagian-sebagian saja. Yang cocok dengan Wahabi maka oleh mereka dipakai. Sedangkan pendapat Imam Az-Zahabi yang tidak cocok, misalnya seperti masalah tawassul dan lain sebagainya, oleh Wahabi nggak dipakai. Baik, kita lanjutkan. Seperti apa pendapat Imam Az-Zahabi tentang tafwid? Maka kita baca dalam kitab beliau, yaitu kitab Syiar A'lamin Nubala. Ketika beliau menjelaskan tentang biografi Imam Ibnu Huzaimah, ternyata Imam Ibnu Huzaimah ini juga mentakwil di dalam sebagian ayat sifat atau hadis sifat. Maka kata Al-Imam Az-Zahabi, fal yuqdar man ta'awalah ba'das sifah. Orang yang mentakwil dalam sebagian sifat itu diuduri atau dimaafkan, dimaklumi. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi melanjutkan tulisannya, wa ammas salaf, adapun ulama salaf, fama khadu fit ta'wil, maka mereka tidak terlalu membahas secara mendalam di dalam masalah takwil. Bal amanu, bahkan ulama salaf itu beriman, wakafu, dan mereka mencegah diri untuk terlalu dalam membahasnya, wa fawadu ilma dzalika ilallahi wa rasulihi, dan menyerahkan pengetahuan tentang ayat sifat atau hadis sifat kepada Allah dan Rasulnya. Dari penjelasan ini maka bisa kita tegaskan bahwa menurut tulisan Al-Imam Az-Zahabi, ulama salaf itu mentafwid. Ulama salaf itu menyerahkan arti ayat sifat atau arti hadis sifat kepada Allah Subhanahu wa taala
ulama salaf tidak mengartikan sebagaimana Wahabi atau Ustadz Firanda mengartikan, di mana mereka mengartikan secara zahir. Ulama salaf misalnya ketika ada ayat atau hadis yang menjelaskan tentang tangan Allah, yadullah, atau wajhullah, wajah Allah, atau betis Allah dan lain sebagainya, maka ulama salaf mengimani atas ayat atau hadis tersebut, lalu mereka menyerahkan maknanya, menyerahkan maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengartikan. Sedangkan Wahabi memberi arti secara zahir. Selanjutnya, ketika Al-Imam Az-Zahabi membahas tentang hadis-hadis yang menjelaskan bahwa Allah menciptakan Adam itu seperti bentuknya, atau ketika menjelaskan tentang hadis bahwa Allah Ta'ala menyingkap betisnya, Al-Imam Az-Zahabi juga mengatakan seperti ini. Faqauluna fi dzalika wa babihi, maka pendapat kami, pendapat Imam Az-Zahabi di dalam hadis-hadis sifat, wababihi, dan bab-bab hadis sifat atau ayat sifat, al-iqrar, yaitu mengakui, mengimani bahwa apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala atau yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wal imrar, dan membiarkan, tidak mengartikan, wa tafwidu maknahu ila qailihi as-shadiq al-maksum, dan menyerahkan maknanya kepada yang mengucapkan, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti Al-Imam Az-Zahabi di sini menggunakan metode tafwid sebagaimana ulama salaf dan sebagaimana yang diikuti oleh Al-Imam Al-Asy'ari atau Al-Imam Maturidi. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi juga menegaskan tafwid di dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu istawa di atas arsy. Kata Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lamin Nubala, qultu, aku berkata, man aqarra bidzalika, barang siapa yang mengakui hal itu, mengakui Allah Ta'ala istawa di atas arsy, tasdiqon li kitabillah, membenarkan kitab Allah, wali ahadits Rasulillah, dan membenarkan hadis-hadis Rasulullah, wa amana bihi, dan beriman dengannya, mufawwidon maknahu ilallahi wa rasulihi, seraya menyerahkan maknanya kepada Allah dan Rasulnya, walam yakhud fit ta'wil, dan tidak terjerumus atau tidak terlalu dalam membahas dalam takwil, fahuwa al-muslim al-muttabi, maka dia adalah orang yang Islam yang mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti di sini jelas bahwa Al-Imam Az-Zahabi di dalam masalah istawa alal arsy, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu beristiwa di atas arsy, itu Imam Az-Zahabi tafwid, menyerahkan makna yang sebenarnya, menyerahkan hakikat maknanya itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti Wahabi yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas arsy secara kasat mata. Kemudian Al-Imam Az-Zahabi juga menegaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi. Al-Imam Az-Zahabi menulis seperti ini, wa ta'alallahu, Allah Maha Suci, ayyuhaddah, untuk dibatasi. Berarti maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala itu tidak dibatasi. Artinya tidak dibatasi berarti tidak dibatasi oleh apapun, tidak dibatasi oleh tempat, tidak dibatasi oleh arah, tidak dibatasi oleh zaman dan lain sebagainya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala itu ada di atas arsy atau ada di atas langit, berarti Allah Subhanahu wa taala itu dibatasi. Atau Allah taala berada di sebuah tempat, berarti Allah Ta'ala dibatasi oleh tempat tersebut. Nah, menurut Imam Az-Zahabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dari batas-batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak dibatasi. Dengan kata lain, kalau kita bahasakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak bertempat, tidak berzaman.
Maka dari sini bisa kita tegaskan bahwa akidah ulama salaf, metode ulama salaf di dalam memahami ayat sifat atau hadis sifat adalah menggunakan metode tafwid, dan ini adalah salah satu metode yang diikuti oleh Asy'ariyah dan Maturidiyah. Dan ternyata akidah dari Imam Az-Zahabi itu beda sekali dengan akidah Wahabi. Akidah Imam Az-Zahabi itu sama dengan akidah Asy'ariyah Maturidiyah, yaitu menggunakan metode tafwid, yaitu menyerahkan makna yang sebenarnya kepada Allah Subhanahu wa taala.